Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita bersama-sama mengenang kembali dan memperingati satu peristiwa penting di dalam sejarah keselamatan kita, yaitu kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga adalah salah satu bagian dari rangkaian karya keselamatan yang Allah sendiri telah rancangkan sejak dari semula, dari sejak ketika manusia jatuh dalam dosa, kemudian Injil pertama disampaikan dengan nubuatan bahwa akan datang pada masa yang akan datang pada waktu itu, masa yang akan datang, yaitu masa di mana Mesias, Sang Firman Allah akan datang dalam rupa manusia, dan kemudian Injil pertama itu kemudian diteruskan oleh nabi-nabi, oleh bapak-bapak leluhur iman, Ibrahim dan seterusnya, sampai pada akhirnya pada genap waktunya Tuhan Yesus datang dalam rupa manusia dengan satu tujuan, untuk datang memikul dosa-dosa, menanggung seluruh dosa-dosa umat manusia di kayu salib. Dan sebelum itu dia sudah terus memberitahu tentang tujuannya kedatangan menjadi Mesias untuk mati dan pada hari ketiga kemudian bangkit. Dan pada akhirnya kemudian setelah 40 hari lamanya dia menampakkan diri, dia naik ke surga. Ini merupakan rangkaian keselamatan yang begitu dahsyat yang telah Allah rancangkan sendiri. Dan kemudian nanti di akhir zaman, nanti di masa waktunya, dia akan datang kembali untuk ke dunia bukan sebagai bayi yang lemah, bukan sebagai manusia yang terbatas, tetapi dia dalam keadaan keilahiannya. Dia dalam keadaan yang sebenar-benarnya. Wow, luar biasa. Nah, dalam rangka memperingati dan merenungkan kembali peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini, maka pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kita hari ini adalah jangan gelisah. Mari kita akan lihat di kitab Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Yohanes pasal yang ke-14, Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Firman Tuhan demikian, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kalimat pertama dari ayat 1 Yohanes 14 dimulai dengan satu larangan keras, satu perintah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada para murid dan kepada semua kita, supaya kita jangan gelisah. Ya, Tuhan Yesus naik ke surga dan dia nanti akan datang kembali dengan cara yang sama dia naik. Itu menandakan berakhirnya kehidupan manusia di muka bumi ini, dan saatnya dunia akan mendapatkan penghakiman yang setimpal atas pemberontakan dan kedurhakaannya terhadap dia. Namun bagi saya dan saudara sebagai orang percaya, sesuai dengan janjinya dan perkataannya, bahwa kita menjadi anak-anaknya dan kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Amin. Nah, di sini dikatakan jangan gelisah. Mengapa orang gelisah? Pertanyaannya, mengapa orang gelisah? Apa itu gelisah? Gelisah adalah suasana hati yang tidak tenang. Gelisah itu artinya hidup yang tidak tentram, tidak adanya damai di hatinya. Susah tidur karena perasaannya cemas, suasana hati gelisah, suasana hati tidak tenang, sehingga kemudian menjadikannya tidak tidur. Perasaannya kacau, itulah gelisah. Mengapa Tuhan Yesus memberi perintah
tegas jangan gelisah, karena pada waktu itu detik-detik dia memberitahukan tentang kematiannya, tentang bagaimana Tuhan Yesus akan terpisah dengan para murid. Tetapi sebelum semuanya itu terjadi, Tuhan Yesus sudah menyampaikan bahwa itu hanya terjadi sekejap. Dan Tuhan mengatakan jangan gelisah. Dan pesan ini juga disampaikan kepada saya dan saudara hari ini, dalam situasi hidup sekarang, dalam suasana apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, suasana apapun, keadaan apapun yang sedang terjadi, masalah apa yang sedang saudara dan saya hadapi, tantangan apa yang sedang saya dan saudara hadapi saat ini, firman Tuhan mengatakan jangan gelisah, jangan tidak tentram, jangan suasana hati kita kacau, jangan. Tetapi apa? Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kata Tuhan Yesus. Konteks ketika saat itu Tuhan Yesus mengatakan kenapa percaya kepada Allah, percaya kepadaku, karena pada waktu itu dia dalam keadaannya sebagai manusia. Ya, yang kemudian diteruskan tentang bahwa dia adalah Allah tatkala Filipus bertanya, tunjukkanlah Bapa kepadaku, maka Tuhan Yesus di ayat-ayat selanjutnya mengatakan bahwa siapa yang melihat dia melihat Bapa. Jadi pada waktu itu kenapa dia mengatakan percayalah kepada Allah? Tetap karena dia berada dalam keadaan sebagai manusia. Baik, kita kembali. Jangan gelisah. Kenapa jangan gelisah? Kenapa jangan gelisah? Karena di dalam Tuhan ada jaminan yang kokoh. Di dalam Tuhan ada jaminan hidup hari ini, esok, dan selamanya yang kokoh. Ayat yang kedua. Tatkala Tuhan Yesus naik ke surga, apa yang dia lakukan? Untuk apa dia naik ke surga? Salah satunya adalah karena dia menyediakan tempat bagi kita. Dia katakan bahwa di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Dia pergi ke sana untuk menyediakan tempat buat saya dan saudara. Ini berkorelasi, berhubungan sekali dengan penciptaan Adam dan Hawa. Sebelum Adam dan Hawa diciptakan, dibentuk serupa segambar dengan Allah, maka Allah menyediakan tempat untuk Adam dan Hawa terlebih dahulu. Sama halnya, sebelum saya dan saudara ke surga, sebelum saya dan saudara nanti mengalami langit baru dan bumi baru, maka Tuhan setelah menyelesaikan karya keselamatannya penebusan dosa, dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Dan ayat yang ketiga mengatakan, kalau tempat itu sudah ada, sudah tersedia, sudah finish, sudah selesai, maka dia datang kembali kepada saya dan saudara, dia datang kembali kepada milik kepunyaannya. Untuk apa? Untuk menjemput. Untuk apa? Supaya di mana dia berada, kita orang-orang yang percaya juga berada. Ini satu jaminan yang kokoh. Tidak ada nabi, tidak ada pengajar agama, tidak ada pemimpin agama manapun yang pernah berani menjamin secara total 100% keselamatan umat yang mengikuti dia. Karena Yesus adalah Allah sendiri, maka dia mampu menjamin keselamatan saya dan saudara, surga saya dan saudara, masa depan kekal saya dan saudara. Jadi kenapa Tuhan Yesus melarang kita gelisah? Karena Tuhan Yesus sudah menjamin masa depan kita. Tuhan Yesus sudah menjamin seluruh kehidupan kita di dalam Dia. Oleh sebab itu perintahnya apa? Perintahnya percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Apa artinya percaya? Artinya percaya adalah mempercayakan hidup sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Banyak orang percaya, tetapi belum tentu orang mempercayakan hidupnya kepada apa yang dia percayai. Tetapi apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, kata percaya kepada dia di sini adalah percayakanlah hidup saya dan saudara kepada Tuhan. Dia layak untuk dipercayai, dan sebelum dia minta untuk dipercayai, dia melakukan karya dahsyatnya dalam keselamatan,
Dan alasan kenapa dia minta dipercayai, karena dia menjamin seluruh keberadaan hidup saya dan saudara. Puji Tuhan. Jadi mengapa saya dan saudara tidak perlu gelisah? Mengapa saya dan saudara bahkan dilarang untuk gelisah? Karena ada jaminan kekal dalam hidup saya dan saudara di dalam Tuhan. Kalau Tuhan Yesus menjamin masa depan jauh di sana, masa depan kekal saya dan saudara, hari esok keabadian kita, lebih-lebih saya dan saudara, sementara kita menggumuli iman, sementara kita berjalan di dalam Tuhan hari-hari ini, maka Dia pun menjamin penyertaannya menyertai saya dan saudara. Percayalah kepada Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, situasi apapun yang sedang terjadi hari ini kepada saya dan saudara, ingat perkataan Tuhan. Ingat pesan Tuhan Yesus, jangan gelisah. Orang yang gelisah adalah orang yang tidak punya jaminan. Orang yang gelisah adalah orang yang tidak punya kepastian. Orang yang gelisah adalah orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang hari esok. Bagi saya dan saudara, orang yang beriman, orang yang percaya, jangan gelisah. Sebab kita dijamin, sebab kita punya kepastian, sebab kita punya pengetahuan tentang hari esok, bahwa di mana Tuhan Yesus berada, kita akan berada. Bahwa masa depan kita jelas, rumah kita di mana jelas. Bumi ini bukan rumah kita, hidup ini hanya sementara, tetapi kekekalan menanti kita, dan kekekalan itulah kekekalan penuh kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Selamat merayakan dan mengenang kembali peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Sekali lagi, jangan gelisah hati dan hidup saya dan saudara. Hiduplah tenang bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.